Kita bertemu kembali di materi pelajaran PPKN dengan judul Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia. Materi pelajaran PPKN kelas 12. Mari saksikan video pembelajaran ini dan tetap semangat. Salam PKN. Materi pembelajaran kita kali ini membahas tentang 1. Upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 2. Pendekatan dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 3. Tindakan-tindakan dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara oleh pemerintah. Mari ikuti terus dan simak video pembelajaran ini sampai tuntas. Langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama. Upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kita ketahui bersama bahwa cara untuk mengupayakan agar pelanggaran tidak terjadi bisa dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Yang pertama adalah dengan cara supremasi hukum. Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga segala sesuatu yang ada, baik penyelenggaraan negara dan penyelesaian masalah di Indonesia, dilakukan berdasarkan hukum. Apakah itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali berdasarkan azas negara hukum, azas demokrasi, dan azas instrumental. Upaya yang kedua adalah demokrasi yang harus ditegakkan. Indonesia juga adalah negara yang berdasarkan atas demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Hal tersebut guna untuk membangun sikap toleransi dan menciptakan masyarakat yang penuh dengan tenggang rasa dan menghargai serta menghormati berbagai perbedaan yang ada, termasuk keyakinan dan agama masing-masing. Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika. Perbedaan-perbedaan yang ada dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia, dan lewat demokrasi, perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk persatuan bangsa. Upaya penanganan yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengapa hal ini perlu? Tentunya agar pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tidak terjadi. Selain itu, upaya selanjutnya yang bisa dilakukan yakni dengan meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan juga lembaga-lembaga politik agar terjadi penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di Indonesia, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sudah dibuka mal pelayanan publik. Semuanya ini adalah untuk menangani pelayanan-pelayanan lebih baik dan tepat sasaran. Upaya penanganan yang keempat, yaitu dengan meningkatkan prinsip kesadaran bernegara. Melalui peningkatan penyebaran prinsip kesadaran bernegara terhadap masyarakat juga adalah merupakan salah satu upaya penanganan sehingga pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dapat diminimalis. Hal ini bertujuan bahwa dengan kesadaran yang dimiliki warga negara sebagai masyarakat yang ada di negara Indonesia akan memberikan dan menciptakan rasa saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga hak dan
kewajiban asasi masing-masing warga negara dapat diterapkan dengan baik. Upaya yang kelima adalah dengan cara optimalisasi peran lembaga. Di Indonesia banyak lembaga-lembaga negara yang strategis dalam membantu penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya ini selanjutnya yakni harus mengoptimalkan peran berbagai lembaga yang memiliki peran seperti halnya KPK, Komnas HAM, dan selain itu beberapa lembaga yang ada yaitu Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya tentu. Dan dalam hal ini perlu ada strategi penguatan hubungan antar lembaga yang ada, sehingga satu lembaga dengan lembaga lainnya saling bekerja sama dalam peningkatan upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu pendekatan dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tentunya selain upaya, perlu ada pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan hukum. Para pejabat hukum misalnya harus memberikan contoh yang baik untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta adil kepada masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan tentunya hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis ini adalah sebuah pendekatan yang menggunakan dialog, sharing. Bisa kita kemukakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Karena tentu saja upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus kita lakukan secara bersama. Bersama kita bisa. Sehingga setiap lembaga dan masyarakat bersama dengan pemerintah dapat dengan tim melakukan pendekatan dan penanganan sehingga pelanggaran hak dan kewajiban semakin dapat kita tekan. Pendekatan yang ketiga adalah peningkatan keprofesionalan kinerja lembaga pemerintah. Upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban juga bisa dilakukan dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selebihnya kita bisa mengupayakan untuk meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Kita lanjut materi yang ketiga. Tindakan-tindakan upaya penanganan pelanggaran HAM oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya, berbagai tindakan penanganan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum. Lembaga yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian dalam proses penegakan hukum melakukan penanganan terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara serta menciptakan rasa aman masyarakat. Polisi berhak menangkap dan pelaku ditindak pidana umum seperti perampokan, terorisme, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Lembaga yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK juga bertindak untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang marak di Indonesia serta gratifikasi atau penyalahgunaan keuangan negara. Selain itu, lembaga seperti lembaga peradilan juga memiliki peran, yakni untuk menjatuhkan vonis terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lembaga yang ketiga adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
TNI juga melakukan penanganan terhadap berbagai kasus seperti separatisme dan beragam ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Demikian berbagai upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan terus dilakukan untuk menjamin agar negara Indonesia tetap aman dan nyaman untuk warga negara masyarakat yang tinggal di Indonesia. Tindakan upaya penanganan pelanggaran HAM yang keempat adalah sosialisasi dan penyebarluasan informasi melalui lembaga formal dan informal. Hal ini adalah bermaksud bahwa penyebarluasan tersebut dilakukan dengan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah, perguruan tinggi, atau bahkan lembaga-lembaga non-formal seperti tempat kursus atau tempat mengaji di masyarakat, atau komunitas-komunitas belajar dan lain sebagainya. Lewat sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang upaya penanganan pelanggaran hak asasi manusia, ini membantu dan menolong masyarakat untuk lebih memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan materi tadi, tugas mandiri untuk materi berikut ini adalah carilah informasi tentang penanganan pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian yang terjadi di Pekanbaru, khususnya atas pelajar. 5 artikel. Kemudian kirimkan ke asesmen. Demikian pertemuan kita. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat. Jayo, salam PKN.